Assalamualaikum Ibu Hana. Waalaikumsalam, Bu Fani. Kenapa nih? Lagi sibuk gak Bu? Enggak kok, habis kelar beberes ini. Ini saya mau cerita sedikit, mau curhat. Anak saya tuh kenapa ya kalau dikasih makan tuh suka tutup mulut, suka milih-milih makanan juga. Jadi kan saya bingung ya Bu, gimana? Waktu kemarin sih anak saya juga gitu, Bu. Tapi saya nonton video ada di YouTube gitu. Coba deh Bu, nanti saya kirim linknya. Boleh saya minta linknya sekarang boleh? Nanti saya kirim WA ya, Bu. Oh oke. Saya lihat dulu videonya ya Bu. Anak gak mau makan atau GTM. Anak pilih-pilih makanan. Hey moms, jangan khawatir dan bingung. Video ini akan membantu moms semua untuk menyelesaikan masalah itu. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, gerakan tutup mulut adalah sikap menolak makan yang terjadi pada anak di usia 1 tahun pertama. Biasanya, anak suka menyemburkan makanan, melepeh makanan, dan melakukan banyak cara agar anak tidak dekat dengan makanan tersebut. Nah, apa sih picky eating itu? Picky eating merupakan gangguan perilaku makan pada anak yang berhubungan dengan perkembangan psikologis dalam tumbuh kembangnya. Perilaku picky eating pada anak ditunjukkan dengan anak yang enggan mencoba jenis makanan baru, pemilihan makanannya terbatas khususnya pada sayur dan buah, serta secara ekstrim tidak tertarik terhadap jenis makanan tertentu. Picky eating ini berhubungan dengan pertumbuhan, pertambahan usia, dan perkembangan emosi anak. Nah, moms, gerakan tutup mulut atau GTM dan picky eating itu dapat menyebabkan pemenuhan gizi pada anak menjadi kurang maksimal, sehingga dapat menyebabkan malnutrisi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apa aja sih Mams karakteristik anak dengan picky eating? Yang pertama, anak itu cenderung menyukai daging, sayuran, atau makanan apapun yang bertekstur lunak. Anak juga cepat kenyang. Dan yang ketiga, anak itu rewel dalam memilih makanan. Yang keempat, anak tidak menyukai makanan yang terasa pahit, asam maupun pedas. Yang kelima, anak sulit menikmati makanannya. Dan yang terakhir, anak itu makan dengan lamban dan durasi yang semakin lama. Nah, apa aja sih Mams penyebab anak picky eating? Yang pertama, pola makan ibu yang kurang bervariasi. Di mana ibu yang konsumsi makanan bervariasi akan memudahkan anak menerima variasi makanan yang baru. Yang kedua, cara memberikan makan anak yang tidak tepat. Di mana tekanan yang diberikan saat memberi makan dapat menyebabkan anak itu melakukan picky eating nih Mams. Yang ketiga, pola pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dapat menurunkan kemungkinan picky eating pada anak nih Mams. Dan yang terakhir, pemberian MPASI dini. Berdasarkan studi literatur, pemberian MPASI dini 2,5 kali berisiko anak menjadi picky eating nih Mams. Karakteristik anak dengan GTM atau gerakan tutup mulut. Yang pertama, anak itu hanya makan beberapa suap. Lalu, makanan yang dimakan anak itu akan dilepeh atau hanya diemut. Anak juga tidak merasa lapar dan lebih memilih minum daripada makan. Anak juga cenderung pilih-pilih makanan. Dan yang terakhir, anak itu tidak mau makan dan hanya makanan cemilan atau snack. Nah, untuk penyebab gerakan tutup mulut atau GTM pada anak, yang pertama, komposisi makanan yang tidak cukup atau tidak tepat untuk kebutuhan anak. Yang kedua, tekstur makanan yang tidak sesuai dengan usianya. Yang ketiga, cara pemberian MPASI yang tidak tepat, baik tepat waktu maupun tepat jenis. Yang keempat, praktik pemberian MPASI yang salah. Dan yang terakhir atau yang kelima, lingkungan saat makan yang tidak mendukung, seperti kedistract oleh televisi atau mainan anak yang lain. Lalu bagaimana sih cara kita mengatasi GTM dan picky eating pada anak? Yuk kita simak strategi apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mengatur pola makan sesuai dengan prinsip 3J, yaitu ada jadwal, jenis, dan juga jumlah. Hal tersebut akan secara tidak langsung membentuk pola makan anak sesuai dengan pola makan orang tuanya. Lalu yang kedua, orang tua memberikan contoh perilaku makan yang sehat dan bergizi. Dikarenakan apa yang dimakan anak-anak merupakan cerminan dari pola makan orang tuanya. Orang tua merupakan seorang role model bagi anak-anak. Lalu yang ketiga, anak duduk bersama seluruh anggota keluarga pada waktu makan di meja makan. Hal ini akan terbentuk pola makan
yang baik pada anak, seperti anak tetap mau makan walaupun duduk di meja makan. Lalu yang keempat, makanan ditawarkan dalam bentuk, potongan, dan juga ukuran yang mudah diraih oleh anak, yaitu makanan seukuran jari atau yang biasa kita kenal food finger. Aktivitas ini penting dikembangkan sejak anak usia dini. Hal ini bertujuan untuk melatih keseimbangan dan juga kelenturan jari-jari tangan anak. Lalu yang kelima, membuat daftar menu variasi makanan bergizi yang menarik, sehingga dapat meningkatkan nafsu makan anak. Variasi menu ini tetap disediakan dan dipilihkan oleh orang tua. Akan tetapi, anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih antara menu satu dan menu lainnya. Jadi ketika moms di rumah merasa kok anakku susah makan ya, atau kok anakku terlalu memilih-milih makanan ya, begitu jangan risau ya moms, karena kami punya solusinya. Yang pertama, moms harus memperhatikan pemberian MPASI atau makanan pendamping ASI pada anak. Jadi MPASI itu harus diberikan tepat waktu, yaitu ketika anak berusia 6 bulan, dan pemberian ASI sendiri harus tetap diteruskan sampai anak berusia 2 tahun. Kemudian untuk tekstur dari MPASI, yang pertama ketika anak berusia 6-8 bulan, berikan bubur yang cukup kental. Kemudian yang kedua, untuk anak berusia 9-11 bulan, berikan makanan tim kasar dengan lauk yang dicincang serta bisa memberikan finger food. Yang ketiga, untuk anak berusia 12-23 bulan sudah bisa diberikan makanan keluarga nih mom, seperti yang dimakan oleh ayah ataupun ibunya. Kemudian terapkan MPASI 4 kuadran. Apa sih 4 kuadran? Yaitu ketika memberikan MPASI dalam sekali makan itu pastikan terdapat karbohidrat seperti nasi ataupun bubur ataupun ubi-ubian seperti itu atau kentang. Lalu yang kedua ada protein, utamakan protein hewani seperti ikan, daging, ayam maupun telur. Lalu ada lemak bisa dari minyak, dan juga yang terakhir ada serat. Serat itu bisa dari sayuran maupun buah. Yang kedua ada penerapan feeding rules atau aturan makan kepada anak dengan GTM atau gerakan tutup mulut. Jadi untuk moms di rumah yang merasa anaknya sulit makan, coba deh diterapkan rekomendasi yang akan saya berikan berikut ini. Jadi kita harus perhatikan jadwal, prosedur, dan juga lingkungan. Yang pertama adalah jadwal, maksudnya adalah memberikan makanan utama dan makanan selingan kepada anak dengan teratur setiap harinya. Semisal setiap hari diberikan makanan utama 3 kali, pagi, siang, malam, dan juga makanan selingan 2 kali pada pagi dan sore hari. Nah, pastikan jamnya itu selalu sama moms, jadi anak itu akan merasa oh ini jam makan saya, seperti itu. Kemudian kalau bisa durasi makan anak itu maksimal 30 menit. Kemudian ketika di sela-sela makan itu pastikan anak itu jangan terlalu banyak diberi air minum, karena nanti dia akan merasa kenyang padahal makanannya belum habis, seperti itu. Yang kedua adalah lingkungan, di mana terapkan mindful eating. Apa sih mindful eating? Mindful eating adalah konsumsi makanan tanpa ada gangguan dari luar, seperti gangguan dari TV, game, mainan, paksaan maupun hadiah. Mindful eating ini juga bisa merangsang proses belajar anak untuk mengenal rasa, bau, tekstur, dan suhu makanan. Ketiga ada prosedur, di mana prosedur ini maksudnya adalah moms mendorong anak untuk makan sendiri. Jadi menawari anak makanan tanpa adanya paksaan ataupun hadiah, serta mengakhiri proses makan jika setelah 10-15 menit moms itu merayu, anak tetap tidak mau makan atau tetap menolak. Yang ketiga adalah tata laksana gizi pada anak picky eater. Yang pertama, berikan makanan dalam porsi kecil. Yang kedua, perhatikan variasi makanan setiap harinya. Jadi, sajikan jenis makanan apapun meskipun orang tua itu tidak menyukainya. Ketiga, kenalkan makanan baru sebanyak 10-15 kali, di mana pengenalan awal itu dengan mengambilkan makanan dari piring orang tua. Lalu yang keempat, sajikan makanan di meja makan dengan jarak yang mudah dijangkau oleh anak. Jadi ketika makan bersama keluarga seperti itu, anak ingin dia bisa langsung mengambilnya, seperti itu. Kemudian yang kelima, orang tua makan dengan menyenangkan tanpa menawarkan ke anak sampai rasa ketakutan anak itu menghilang dengan sendirinya. Kemudian yang keenam, hentikan sejenak makanan yang membuat anak itu merasa mual atau muntah, lalu ganti dengan makanan kesukaan anak.
Yang ketujuh, campurkan makanan baru dalam porsi kecil dengan makanan kesukaan anak, kemudian porsinya ditingkatkan secara bertahap. Lalu yang terakhir adalah orang tua bersikap netral dan tenang dalam menyuapi anak makanan. Yang terakhir, saya akan memberikan rekomendasi makanan nih moms. Yang pertama, tambahkan santan ataupun minyak dalam makanan karena santan dan minyak ini dapat meningkatkan densitas kalori dari makanan. Yang kedua, batasi pemberian makanan junk food atau makanan cepat saji dan juga makanan tinggi gula, garam, dan juga pengawet seperti snack-snack, permen kayak gitu. Ketika dibatasi makanannya itu, dia akan mempelajari rasa makanan secara alami, kemudian akan menghindarkan dia dari ketergantungan akan rasa manis dan asin. Yang ketiga, modifikasikan sajian makanan dengan lebih menarik, seperti membuat bento dengan berbagai macam karakter yang disukai anak, ataupun mengolah buah dengan cara diolah smoothies atau di jus gitu dengan berbagai warna alami buah yang menarik, sehingga anak itu selera makannya akan tergugah seperti itu, ataupun membuat selingan dengan bentuk finger food melalui banyak karakter seperti itu. Begitulah yang bisa saya sampaikan terkait rekomendasi diet dari GTM dan Picky Eating. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Berikut adalah rekomendasi menu yang dapat diberikan kepada anak dengan picky eating. Untuk sarapan pagi terdapat rekomendasi menu nasi putih, tahu nori, dan buah melon. Untuk selingan paginya terdapat rekomendasi smoothie pisang buah naga. Untuk makan siang terdapat rekomendasi nasi putih, steak fillet ikan kakap, cah brokoli wortel, dan buah pepaya. Dan untuk selingan siangnya bisa diberikan bubur kacang hijau. Untuk makan malam direkomendasikan miso kuah kaldu dan bakso sayuran. Dalam rekomendasi menu yang telah diberikan dalam satu hari terkandung kandungan gizi sebagai berikut. Selain itu, kami sertakan 2 resep yang dapat moms coba sebagai menu baru untuk anak. Ternyata kalau anak milih-milih makanan terus gak mau makan, tutup mulut, kalau disuapin itu juga gak baik ya Bu? Katanya tuh bisa malnutrisi loh Bu, perkembangannya katanya bisa nggak baik kalau makannya nggak bener. Ih, amit-amit ya, semoga saya bisa membuat anak saya suka makan lagi. Saya udah cobain loh Bu, saya terapin itu strategi-strateginya di anak saya tuh jadi mau makan lagi, jadi lahap lagi. Oh, ada rekomendasi menu juga ya di videonya, jadi bagus. Mantep banget kan, jadi kayak makanan-makanan yang simple aja ternyata, jadi tapi menarik gitu buat anak-anak. Makasih ya Bu, videonya sangat bermanfaat banget buat saya. Semoga habis ini anak saya jadi suka makan lagi ya. Semoga anaknya mau makan lagi ya Bu, Yeah. biar cepet ini lagi, nanti berat badannya juga naik. Amin, makasih ya Bu. Makasih, buat baik, suami. sama-sama Bu Fani. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.